Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Vigilante? Yuk kita mulai aja alur cerita 2 episode terakhir drama Vigilante ya. Setelah baku hantam dengan 2 pembunuh bayaran yang adalah orang suruhan Kim Samdo, Jo Hyun dirawat di rumah sakit. Seorang warga menjadi saksi mengenai baku hantam yang terjadi pada Jo Hyun dan bagaimana Vigilante membantu Jo Hyun. Di tempat penambangan kripto, Ji-young mulai bertindak dengan meledakkan komputer-komputer ilegal itu. Ji-young menjual uang kripto itu dan menyumbangkannya. Ji-young juga menulis pesan di tembok yang menyebut Kim Samdo dan Jae-hyuk. Hal ini diberitakan oleh Choi di berita 5. Kim Samdo pun dipanggil oleh kepolisian. Karena Kim Samdo tidak mau jatuh sendirian, dia mengancam Jae-hyuk yang adalah kepala polisi untuk menyelamatkannya. Tapi, Jae-hyuk tidak bergeming. Ketua tim polisi yang baru meminta untuk mengeluarkan surat penggeledahan kantor Choi. Ada berita mengejutkan yang membuat Ji-young sangat marah, yaitu kepala anti asuhan yang Ji-young kirimi uang dibunuh oleh pembunuh bayaran. Setelah berita itu, Ji-young menjadi gelisah. Salah satu temannya, Min So-wook, mulai mencurigai Ji-young. Kantor Choi digerebek oleh anak buah Kim Samdo. Choi mempergunakan kejadian ini sebagai berita live di channelnya. Choi tertangkap, tapi Gang-ok membelanya. Ketua tim polisi yang bergegas ke kantor Choi pun tidak menemukan siapapun. Choi kemudian dibawa dan diinterogasi oleh ketua tim. Ketua tim mendatangi Ji-young di Universitas Kepolisian untuk menginterogasinya. Karena adanya aktivitas penjualan kripto yang terdeteksi di universitas itu. Ketua tim menduga Ji-young adalah vigilante dan memintanya untuk jujur. Ji-young tapi tidak menjawab pertanyaan itu. Ji-young hanya menjawab kalau dia tidak melakukan kesalahan. Ketua tim tidak dapat berkata apa-apa karena saat itu ketua tim masih menunggu kepastian dari tim forensik. Keesokannya, ketua tim menggeledah ruangan Profesor Lee dan akhirnya tim forensik memberikan hasilnya. Ketua tim langsung menuju ke ruangan rektor sesuai hasil dari forensik. Ternyata saat Ji-young menjual kripto, Ji-young sengaja menggunakan ponsel Jae-hyuk yang dia temukan. Ji-young menemukan ponsel sekali pakai Jae-hyuk yang biasa digunakan untuk menghubungi Kim Samdo. Ketua tim akhirnya menemukan ponsel Jae-hyuk dan membawa ponselnya. Jae-hyuk yang tak senang hati menelepon seseorang untuk menghabisi ketua tim. Jo Hyun akhirnya sudah siuman. Dia mendapat kabar kalau ketua tim sudah meninggal karena kecelakaan yang dibuat oleh Jae-hyuk. Jo Hyun dan Ji-young menjadi sangat marah mendengar berita ini. Mereka semua belum tahu kalau pembunuh bayaran yang disewa Kim Samdo menculik Choi. Di saat itulah bawahan Gang-ok memberitahu kalau Choi sudah menghilang beberapa hari ini. Tidak hanya diculik, Choi disiksa oleh pembunuh bayaran untuk mendapatkan informasi tentang siapa itu vigilante. Gang-ok kemudian mendatangi apartemen Choi dan menemukan bahwa benar kalau Choi diculik. Langsung saja Gang-ok menghubungi Ji-young. Ji-young dan Gang-ok langsung mendatangi perusahaan Sewol. Ji-young mengira kalau Choi diculik oleh Kim Samdo. Ji-young mengancam agar Kim memulangkan Choi, dan Ji-young akan memberi Kim dompet kripto sebagai ganti Choi. Tapi kalau Kim tidak membawa Choi, maka Ji-young akan membuang dompet kripto itu. Kim yang tidak merasa menculik Choi, kemudian menelepon pembunuh berantai, Pa Bang. Kim ingin Pa Bang untuk membawa Choi. Kim bisa mengambil dompet kriptonya, sedangkan Pa Bang bisa membunuh vigilante. Karena mengetahui sifat Pa Bang, Kim juga mengumpulkan semua anak buahnya. Son-wook, teman Ji-young di Universitas Kepolisian, ternyata mengikuti Ji-young dan mengingatkan agar Ji-young tidak melenceng dari jalur yang benar. Hari pertemuan tiba. Kim sudah bersiap dengan seluruh bawahannya. Pa Bang juga mempersiapkan Choi. Ternyata Ji-young juga menyiapkan rencana. Di tempat mereka bertemu, ada acara Seoul EDM Festival. Banyak orang datang dan menggunakan jaket tudung seperti vigilante. Kim tentu terkecoh dengan hal ini. Ternyata, So-wook juga datang ke tempat itu menggunakan tudung kepala. Choi turun bersama Sodo, rekan Pa Bang. Mereka menuju ke kerumunan. Ji-young berhasil membawa Choi. Pa Bang dan Sodol mengejar Ji-young.
Gang Ok juga memprovokasi Kim sehingga semua anak buahnya mengejar Gang Ok. Ji-young kemudian meminta Choi untuk menyiarkan berita 5 secara live sekarang di tempat ini untuk menangkap semuanya. Ji-young menjadi umpan untuk Pabang dan Sodo. Benar saja, Jo-hyun yang menonton berita 5 langsung datang ke lokasi Ji-young. Yang tahu akan berita 5 juga pergi ke lokasi Ji-young bertarung. Jo-hyun akhirnya datang, tapi semua preman di sana terus saja bertarung, dan Kim menusuk Son-wook. Ji-young meminta Choi untuk membawa Son-wook ke rumah sakit. Polisi datang dan semua melarikan diri. Gang Ok menahan bawahan Kim untuk menyelamatkan Ji-young. Di sebuah terowongan, 4 orang berkumpul. Ji-young, Jo-hyun, Kim, dan Pabang. Mereka semua bertarung. Tiba-tiba pintu terowongan tertutup. Om keluar dan menembak Kim. Om kemudian membuka saluran air dan menembaki semuanya. Setelah Ji-young mendapatkan Om, Pabang menyerang. Dan Om mulai menembaki semua orang di sana lagi. Om kemudian menembak Ji-young. Jo-hyun memukuli Om, dan Ji-young membunuh Pabang. Setelah pertarungan yang panjang, Choi diinterogasi oleh polisi. Choi membuat pernyataan kalau Sun-wook adalah sang vigilante. Sayangnya, Sun-wook sudah meninggal akibat pertarungan itu. Gang Ok yang terluka akibat ikut dalam pertarungan akhirnya bangun. Dan anak buahnya mengabarkan bahwa dia sudah menyingkirkan semua rekaman CCTV di tempat kejadian. Gang Ok juga membahas soal bukti yang dia dapatkan tentang Kim Sam-do tidak bisa menjatuhkan ketua pimpinan Gang Ok, yang masih kita belum tahu siapa. Dan sepertinya Gang Ok kesal akan hal itu, karena dia tidak bisa menghukum pimpinannya. Om juga sudah meninggal, tapi malahan Om diberitakan seolah-olah dia adalah polisi baik yang berperang melawan kejahatan sampai akhir. Mendengar pemberitaan tentang hal itu, Ji-young sepertinya sangat kesal. Terpancar dari mukanya kalau dia sangat tidak suka dengan pemberitaan itu. Bahkan ketika di upacara kelulusannya sebagai perwira polisi, dia bahkan tidak memberikan hormatnya, ketika perwira polisi lain memberikan hormat. Dan drama Vigilante resmi selesai di episode 8, sahabat nonton. Melihat dari endingnya, mungkinkah ada season 2? Teman nonton kamu masih belum puas dengan endingnya nih? Gimana dengan sahabat nonton?